Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di podcast Bendasari News bersama Pak Dr. Ahmad Rudi Masruhin. Nah, ini sudah dokter beneran ini ya, sudah bukan kandidat lagi. Bukan veteran sah sudah. Sudah sah, alhamdulillah. Suasana baru dan Dengan gelar baru. Luar biasa. Tema kita pada siang hari ini tentang menumbuhkan rasa asah asih asuh ke anak, karena kita lihat fenomena yang sekarang ini kayak kemarin kasus yang viral, ada siswa yang istilahnya dibully, bahkan ada yang sampai meninggal. Nah, pendidikan yang utama dan pertama itu kan sebenarnya dari dalam keluarga sendiri. Nah, bagaimana cara menumbuhkan rasa asah asih asuh itu terhadap anak-anak kita di keluarga? Baik, mau izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Nikmah luar biasa. Ini beliau kepala Kependidikan 2 Indosari atau Kependasari. Ini progresif ya dalam pengembangan pendidikan. Beliau ini juga pakar literasi ya. Wah, luar biasa banget. Sehingga pakar literasi. Jadi jilbab saya melar ini nggak cukup nanti. Mungkin predikat umat tidak boleh ditolak. Amin, amin, amin. Ya. Ini para pemirsa ini bisa saya memberikan sebuah validasi kepada beliau ya, bahwa Nikmah ini layak diberikan sebagai gelar pakar literasi di wilayah Kabupaten Jember. Ya, kalau pesertanya banyak bisa kasih aplaus. Luar biasa, amin. Ucapan yang baik kita adalah doa, jadi kita aminkan bersama-sama. Ya, begitu. Semakin menemukan personal branding di Nikmah ini ya. Oke, personal branding ini mungkin bisa jadi topik besok ya. Oke. Sekarang kita fokus kembali pada pertanyaan atau topik yang diangkat oleh Nikmah, katanya masalah yang masih tren ya, bullying ya. Artinya mengurangi mengurangi perilaku bullying diawali dari hal yang paling sepele, yaitu afirmasi atau pengurangan penggunaan istilah-istilah negatif. Oke. Berarti kita harus membuat afirmasi diri yang positif. Contohnya misalnya seperti ini. Hati-hati dengan hati, karena hati bisa menimbulkan prasangka. Nah, gitu. Zonnya ya. Nah, hati-hati juga dengan prasangka, karena prasangka bisa memunculkan ucapan kan gitu. Sudah dari prasangka terus ngomong kan gitu. Nah, terus hati-hati juga dengan ucapan. Nah, karena ucapan bisa menimbulkan tindakan atau perbuatan gitu. Bahkan ketersinggungan. Ya. Nah, hati-hati juga dengan perbuatan gitu ya. Karena perbuatan nanti akan memunculkan kebiasaan. Jadi bisa karena terbiasa kan gitu. Muncul kebiasaan. Kemudian hati-hati juga dengan kebiasaan. Nah, karena kebiasaan akan melahirkan suatu budaya. Karakter. Nah, karakter. Nah, hati-hati juga dengan budaya. Nah, karena budaya ini akan menjadi jati diri bangsa. Jadi itu ya afirmasi-afirmasi positif yang harus kita bangun gitu. Nah, sekarang gimana ini? Kan dari keluarga sendiri, bagaimana ini agar anak-anak itu istilahnya mereka ada kepekaan yang tinggi ya, rasa asah asih itu. Contohnya begini Pak Rudi, saya sendiri adalah korban bullying ya. Ada yang nggak percaya korban bullying. Jadi dulu kan gini, masih SD itu karena fisik saya yang tidak cantik, kemudian ada alergi gatal-gatal, itu sehingga mereka itu orang dewasa itu malah mengatakan yang enggak sampai begini misalnya, oh sekel kok elek, lah aku tak ganti sikile mejo. Sampai seperti itu. Nah, ini kan menurunkan kepercayaan diri apalagi anak seusia SD. Bahkan sampai begini, arek perawan kok cek elek sapa sing gelem rabi. Nah, ini kan sangat membuat kita down banget gitu ya. Ya untungnya kan support system saya kan bagus. Jadi seperti ibu itu kan memberikan motivasi dan sebagainya. Nah, ini bagaimana biar tidak ada istilahnya tadi ya perundungan, bullying walaupun itu secara verbal.
Nah, itu kan orang dewasa yang melakukan. Nah, sekarang bagaimana biar anak-anak juga tidak melakukannya ke sesama temannya. Oke, jadi menurut saya yang pertama itu adalah faktor lingkungan. Nama faktor lingkungan ini memang benar-benar mendukung. Artinya lingkungan positif itu nanti akan juga mendukung karakter yang positif. Lingkungan yang pertama, ketika nanti ada katalisator dalam satu lingkungan, satu contoh lingkungan sekolah ya. Ini siapa nanti yang menjadi biokatalisatornya? Nah, ya, biokatalisatornya misalkan guru ya. Paling tidak guru itu nanti punya otoritas penuh untuk menciptakan sebuah lingkungan yang sehat, sehat dalam tataran sosial ya. Nah, artinya ketika sudah terbentuk di situ, maka akan membangun sebuah tataran norma. Kalau sudah menjadi norma, norma itu kan aturan yang tidak tertulis. Namun ketika dalam satu komunitas lingkungan itu nanti merasa bahwa perilaku yang dilakukan itu tidak sesuai dengan norma, maka seolah dia itu juga kena Sanksi sanksi sosial. sosial kan begitu. Menurut saya, undang-undang tertulis dan sebuah pranata atau undang-undang yang tidak tertulis berupa norma itu sebenarnya lebih kuat sebuah undang-undang tak tertulis. Karena nanti undang-undang tak tertulis itu nanti ujung-ujungnya akan menjadi sebuah budaya yang seperti jenengan sampaikan tadi. Kalau sudah perilaku menjadi budaya itu begitu sulit sekali untuk dikonstruksi. Nah, makanya kalau perilaku negatif ini menjadi budaya dan alhasil menjadi budaya yang negatif, ini kan sulit banget untuk merubah. Begitu. Nah, sebaliknya kalau sudah tercipta sebuah budaya yang positif, maka akan sulit sekali distorsi yang negatif akan masuk ke dalam budaya tertentu yang tanda-tanda sudah positif. Lingkungan yang pertama. Berarti lingkungan di rumah, keluarga harus membentuk lingkungan yang positif. Jadi mengurangi ya, mungkin bisa dibul mungkin ya dari pernyataan Pak Rudi. Di rumah juga harus memberikan kalimat-kalimat positif, penguatan-penguatan, afirmasi diri gitu sehingga anak punya kepercayaan diri, terus merasa kebutuhannya terpenuhi gitu. Oke, sepakat saya. Kebutuhan, bukan keinginan loh. Iya. Kebutuhan misalnya rasa kasih sayang, diperhatikan dan sebagainya. Nah, berarti dari rumah. Nah, ini juga kayaknya bukan kayaknya, memang sangat menarik, terutama ini sosok peran ayah kan gitu. Ya, kemarin juga momentumnya apa? Ya. Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Ya, kenyataannya ketika kita mengundang wali murid, ya, yang hadir adalah 90% itu mak-mak. Nah, kemana bapaknya? Apakah pasrah bongkoan dalam mendidik anak-anaknya? Nah, ini makanya kemarin ada gerakan Ayah Teladan Indonesia. Ya, harapannya kan bukan hanya hari itu aja mengantarkan anaknya. Setelah itu kelas hilang lagi sopo jere mboke kan gitu. Nah, ini bagaimana ini biar benar-benar anak itu tidak kehilangan sosok ayahnya. Oke. Luar biasa, topik yang paling hangat ya. Kemarin di pemerintah itu menggaungkan istilahnya itu gati sambil diminum kopinya. Tapi ini saya nggak ada sedotannya ini ya. Model koboi. Model koboi. Sambil makan siang juga boleh. Oke, baik. Coba kita kita kaji ulang bersama dari 2 hari yang kemarin kita dapat ya. Sekarang kembali lagi bahwa yang paling penting adalah lingkungan. Dan Bu Risma tadi mengambil segmen lingkungan itu adalah lingkungan keluarga. Karena penting. Termasuk madrasah pertama ya, itu adalah di keluarga. Kalau tadi Bu Risma itu memberikan sebuah sampel ya, kalau saya katakan sebagai bentuk aturan. Aturan di keluarga itu saya kira tidak cukup. Dan anak-anak ini kalau diberikan istilah aturan, maka mereka kadang-kadang lebih cenderung akan melanggar kan begitu. Meskipun supremasi aturan itu ya akan terwujud karena adanya pelanggaran, tapi kita tidak mewawancarakan itu pada anak. Ya. Kemarin kita memberikan sebuah tugas produk pada wali murid itu untuk membuat kurikulum keluarga.
Makanya kemarin saya tanya dari semua wali murid itu, saya sebarin angket kapan nanti. Apakah sampai detik ini panjenengan sudah membuat kurikulum keluarga? Weh, keren ini, menarik ada kurikulum keluarga ini. Kemudian saya tanya balik pada wali murid, kira-kira ketika jenengan memerintah anak, mengatur anak, lebih mudah dari lisan orang tua ataukah guru? Sekarang Pak bilang lebih manut pada guru. Akhirnya saya balik tanya, jenengan tahu kenapa mereka kok lebih gugu pada guru? Bukan berarti istilah guru ini gugu nanti itu tidak ya, tapi memang itu betul kenyataannya. Ya, Pada orang tua kan kadang lebih mending geger itu kan, tapi ketika yang bilang itu guru lebih manut, lebih manut, lebih nggak usah percaya. banyak diskusi pada waktu itu kan. Tawar menawar enggak, tidak manut, kamu sekarang lakukan. Karena sih kalau orang tua, wah tawar menawar enggak karu-karuan. Nah, ini terletak pada sebuah kesepakatan dalam keluarga, itu kurikulum. Kita kasih produk kemarin. Jadi tidak hanya berhenti selama 2 hari itu. Wali murid yang kemarin kita undang, yang mayoritas kemarin karena kita lebih pada ayah ya. Ternyata yang hadir juga rata-ratanya ayah juga 80% itu kan. Tapi ada mak-mak juga. Ada mak-mak. Karena mak-mak yang hadir di sana itu rata-rata mak-mak yang punya peran ganda sebagai ayah juga. Oh, oke. Begitu. Oke. Nah, akhirnya kurikulum itu menjadi sebuah patokan utama. Kapan dimulainya kurikulum? Dimulainya kurikulum itu kan mulai startnya itu adalah saat kita membuka mata. Akhirnya mulai bangun tidur. Mulai bangun tidur. Itu sudah mulai ada regulasi. Berarti bukan regulasi dulu yang muncul, tapi sebuah kerangka atau seperangkat lah, begitu ya. Kita tidak berbicara aturan, tapi sebuah kesepakatan. Karena akan resisten banget kan anak-anak itu. Diatur kan begitu. Dia bukan robot. Nah, itu apalagi anak-anak yang akalnya mulai tumbuh ya. Wah, Bisa protes itu nanti. Kalau terlalu banyak aturan, terlalu dikekang, kan merasa terkekang gitu. terkekang, begitu. Nah, jadi mulai dari membuka mata. Ini apa norma yang disepakati? Saya lebih sepakat norma kurikulum itu, bukan aturan untuk anak-anak. Itu apa nanti disepakati? Paling tidak muncul kesepakatan dalam keluarga. Kemudian pada timing berikutnya, apa misalkan yang akan dilakukan oleh anak, termasuk istri itu juga harus terikat aturan. Nah, ayah ini sebagai teladan utama. Karena seperti yang Mas sampaikan tadi, memang sebenarnya apa sih peran ayah di keluarga? Rata-rata ayah ini kan hanya menjadi sebuah stereotip ya, di keluarga itu hanya sosok pencari nafkah. Begitu. Tapi sesungguhnya di balik itu, ayah itu memiliki peran yang luar biasa, yang tersembunyi. Bahkan saya membuat sebuah tag ya, sosok ayah itu adalah sosok yang memiliki kasih sayang tersembunyi. Begitu. Saya memaknai dalam sisi psikologis, kalau ibu oke lah, wujud kasih sayang ini bentuk simpati. Tapi kalau ayah itu bentuk empati. Nah, ini kan kadang-kadang kita sudah membedakan antara simpati dan empati. Kalau simpati kan barangkali bentuk perilaku yang begitu tampak. Begitu. Contoh pelukan, kasih sayang, ucapan, gitu kan. Ini bentuk simpati. Tapi kalau empati, ini kan satu yang abstrak. Tapi begitu besarnya bentuk istilahnya hubungan emosional apa yang dirasakan oleh seorang ayah kepada anak, bahkan tidak anak, seluruh keluarga. Makanya itu beban pikiran, kemudian kerangka RPP ya, istilahnya itu ya. RPP-nya seorang ayah itu luar biasa, tapi kita tersembunyi. Begitu. Sehingga apa yang belum dipikirkan esok hari, tahun depan, ini kadang-kadang ayah sudah punya visi itu. Makanya kadang-kadang benar ada istilah, lelaki itu tidak pernah bercerita. Begitu. Oke, menarik sekali. Lelaki tidak bercerita, tapi langsung menunjukkan empatinya. Gitu. Begitu ya. Nah, maka dari itu ini menjadi sebuah tolak ukur kita ya, bagaimana kita sebagai orang tua. Saya sendiri bukan merasa selaku ayah, tidak merasa sebagai orang tua yang sempurna ya. Semua kan masih belajar. Termasuk kita orang tua kan wajib terus belajar. Iya, begitu. Nah,
ini menarik yang tadi apa namanya kurikulum keluarga. Jadi enggak diberi PR, jadi enggak. Loh, jadi. Jadi ada kurikulum keluarganya sudah Iya. jadi. Oh, belum. Belum karena masih kemarin dong. Oh, berarti Masih kemarin next berikan. kita kupas tuntas seperti apa kurikulum keluarga produk yang dihasilkan oleh Iya. dari bapak-bapak itu tadi. Iya. Menarik sekali. Baik. Jadi ini tadi pembahasannya mulai dari asuh sampai bagaimana memunculkan sosok seorang ayah dan memang kan ya memang sudah sepantasnya dan sepatutnya memang ayah kan di depan karena kan melindungi, mencari nafkah dan sebagainya. Makanya kan ada juga sebenarnya kalau kita yang ibu-ibu emak-emak kan katanya ada istilah dulu apa swarga nunut neraka katut kan gitu. Jadi memang sebenarnya tanggung jawab penuh itu ada di bapak, ada di ayah. Namun memang juga kita juga nggak bisa pasrah bongkoan, tapi kan kerjasama termasuk mendidik anak itu. Baik, terima kasih banyak Pak Dokter Rudi. Ya, alhamdulillah sudah jadi dokter. Jadi Ibu Rima ini. Amin, amin. Jadi luar biasa, lelaki itu tidak bercerita, tetapi langsung menunjukkan empatinya. Baik, closing statementnya. Baik, terima kasih. Jadilah ayah yang menginspirasi dari keluarga. Terima kasih. Terima kasih banyak dan alhamdulillah mudah-mudahan perbincangan siang kita ini memberikan inspirasi manfaat untuk kita semua. Salam cinta dari SMP Negeri 2 Umbul Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.